Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanira Fazaria dengan NIM 123210180 dari Politeknik Sipil angkatan 2023. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas Python matrek. Soal pertama, di sini saya masukkan import matplotlib pilot yang di sini matplotlib sendiri digunakan untuk memvisualisasikan data kita. Lalu di sini ada import pandas yang digunakan untuk menganalisis dan juga sebagai engine yang akan digunakan untuk mengolah data itu sendiri. Kemudian di sini saya memasukkan data yang sudah ada pada Excel itu sendiri. Di sini saya masukkan datanya secara manual karena ketika saya kumpulkan di classroom nanti agar codingannya masih bisa berjalan. Lalu di sini di dalam data ini sendiri ada mix itu M1 sampai M10, lalu comparison strength, kemudian split tensile. Kemudian di sini kita akan membuat data frame menggunakan pandas tadi yang akan dihasilkan output seperti ini. Lalu kemudian pada section kedua di sini kita akan membuat diagram untuk compression strength dan split tensile itu sendiri. Di sini kita menggunakan subplot. Ini subplot. Dan di sini subplot sendiri itu digunakan untuk menguploading data itu sendiri. Di sini saya memakai bar karena pada data ini sendiri grafiknya itu menggunakan bar. Kemudian ada judul, yaitu judul sendiri di sini saya tulis compression strength versus mix. Lalu ada X label, Y label, dan kemudian pada bar split tensile juga sama seperti yang compressive strength yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu di sini kita akan mencari korelasi yang nantinya akan digunakan untuk mencari korelasi antara compressive strength dan juga split tensile. Di sini kita mencari korelasi menggunakan seperti ini dan tidak didapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk session ketiga kita masukkan import pandas seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu di sini ada numpy, kita di section ketiga kita di sini menggunakan linear regression seperti yang ada pada section pertama. Kemudian di sini ada scatter. Di sini ada scatter yang berfungsi untuk membuat grafik persebaran. Kemudian ada plot. Ini di sini. Kemudian ada di judul seperti yang sudah saya jelaskan tadi, X label, Y label. Lalu di sini ada legenda yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang grafik, tentang simbol yang ada pada grafik di sini. Lalu untuk soal nomor 2 di sini kita masukkan di soal kedua ini kita diharuskan untuk menghitung volume kendaraan rata-rata berdasarkan data lalu lintas kendaraan, baik yang dilakukan secara manual ataupun melalui Excel. Di sini kita masukkan pandas seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu di sini ada numpy yang digunakan untuk memperhitungkan perhitungan numerik dan membuat grafik. Di sini kita harus memasukkan waktu
awal dan juga waktu akhir yang di sini kita harus memasukkan waktu awal dan juga waktu akhir survei dan juga jumlah waktu kendaraan yang lewat dalam waktu 15 menit. Di sini kita juga harus memasukkan 3 jenis kendaraan, yaitu di sini ada motor, mobil, dan juga kendaraan besar. Selain itu, kita juga harus memasukkan data panjang dan lebar jalan. Setelah selesai, data ini akan dikembalikan dan diproses lebih lanjut. Di sini kita akan menghitung EMP dari setiap kendaraan itu sendiri. Nah, di sini untuk EMP motor sendiri itu dikalikan 0,5, lalu untuk mobil itu dikalikan 1,0, dan untuk kendaraan besar dikalikan 1,3. Kemudian di sini seperti di sini kita bisa lihat hasil akhirnya. Untuk EMP mobil di sini kita dapatkan untuk EMP motor kita dapatkan 4, 10, 17 dan seterusnya ini. Lalu untuk EMP mobil kita di sini dapatkan 4, 5, 10, 17 dan seterusnya. Dan ya seperti yang ada di sinilah. Kemudian sini kita juga harus menghitung area dari panjang lebar jalan itu sendiri. Di sini. Kemudian ada di sini itu ada figur. Figur ini biasa digunakan untuk membuat grafik. Kemudian di sini ada plot yang digunakan, lalu di sini ada axline yang digunakan untuk membuat garis horizontal. Kemudian ada judul, X label, Y label, dan lain-lain ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Lalu di sini kita lanjut ke nomor 3. Di sini kita pertama adalah mengimpor pustaka Python yang akan kita gunakan. Menggunakan di sini kita impor pandas, lalu impor numpy, matplotlib seperti yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Lalu fungsi untuk memuat data dari file Excel dan memverifikasi nama kolom. Di sini kita load data file page. Lalu di sini kita membaca file Excel, kemudian membersihkan nama kolom dengan menghapus spasi tambahan atau karakter yang tidak terlihat. Lalu kolom yang tidak bernama itu kita hapus. Dan kemudian di sini kita ada 4 plot yang berfungsi untuk membuat 4 grafik. Yang pertama yaitu waktu versus percepatan, lalu yang kedua yaitu kecepatan versus waktu, lalu yang ketiga itu waktu versus perpindahan, dan yang keempat itu intensitas areas versus waktu. Fungsi ini juga menambahkan garis-garis vertikal untuk menunjukkan batas percepatan positif dan negatif. Fungsi ini juga memanggil beberapa fungsi lain untuk menampilkan nilai accident arm dan menampilkan hasil plot. Ini hasil plotnya seperti ini. Kemudian di nomor 4 bertujuan untuk mensimulasikan data curah hujan selama setahun. Pada bagian awal data digunakan dengan cara acak dengan distribusi gamma yang sering digunakan dalam memodelkan data cuaca seperti curah hujan, dan fungsi ini menghasilkan curah hujan selama 35 hari yang setiap harinya itu memiliki curah hujan yang bervariasi, di mana rata-rata per harinya yaitu didapatkan 20 mm per hari.
Lalu di sini kita set tanggal sebagai indeks. Di sini dataset indeks itu sebagai set tanggal. Kemudian kita di sini menghitung curah hujan rata-rata. Rata-rata bulanan sama dengan rata-rata resampel. Di sini kita dapatkan curah hujan rata-rata bulanan. Lalu di sini kita mencari curah hujan rata-rata tahunan, dan juga di sini ada visualisasi data, yang dimana di sini ada PLT figure, PLT plot, X line, scatter, title, label, X label, Y label, legend, grid, dan show seperti yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Di PLT figure sendiri di sini ukurannya itu 12 dan 6. Lalu di sini juga ada judul, bar, karena di sini kita grafiknya itu menggunakan bar. Kemudian X label, Y label, X tricks, grid, dan show. Lalu di sini untuk kesimpulan itu curah hujan rata-rata tahunan. Di sini kita dapatkan segini. Untuk curah hujan rata-rata tahunan kita dapatkan 19,84. Intensitas hujan maksimum hariannya kita dapatkan 72,98. Lalu jumlah hari hujan ekstrimnya itu 14 hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.